Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di kelas fisika. Masih melanjutkan materi kita tentang elastisitas zat padat dan hukum Hooke. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian pegas. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Rangkaian pegas yang akan kita bahas ada 3 jenis. Yang pertama adalah rangkaian pegas seri, kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian rangkaian pegas paralel dan rangkaian pegas gabungan, yaitu menggabungkan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian pegas seri. Perhatikan gambar. Jika ada 2 atau lebih pegas yang dirangkai memanjang seperti ini, maka bisa dikatakan bahwa rangkaian pegas ini adalah rangkaian seri. Ketika sebuah beban digantungkan pada rangkaian pegas ini, maka setiap pegas akan bertambah panjang. Nah, di mana karakteristik untuk rangkaian pegas seri adalah yang pertama, bahwasanya pertambahan panjang pada tiap-tiap pegas itu berbeda, tidak sama besar. Untuk pertambahan pegas pada pegas 1 tidak sama dengan pertambahan panjang pegas pada pegas yang kedua, begitu juga seterusnya. Tetapi, jika pertambahan pada masing-masing pegas itu dijumlahkan, maka pertambahan panjangnya adalah sama dengan pertambahan panjang total dari rangkaian pegas seri tersebut. Karakteristik yang kedua, ketika sebuah pegas itu terentang, maka pegas akan memiliki yang namanya gaya Hooke. Untuk pegas 1 dia punya F1, pegas 2 dia punya F2. Nah, di sini gaya yang bekerja pada tiap-tiap pegas itu sama besar. Artinya, gaya pada pegas 1 itu nilainya nanti sama dengan gaya pada pegas 2, sama dengan gaya yang menarik pegas keduanya itu. Ya, bisa dilihat F total sama dengan F1, sama dengan F2, sama dengan seterusnya. Konstanta gabungan ekuivalen atau pengganti pegas. Jadi, 2 pegas yang dirangkai seri ini bisa digabungkan menjadi satu konstanta, di mana rumus menghitungnya adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Ini konsep penjumlahan pecahan. Jadi nanti kalian harus menyamakan penyebutnya dulu sebelum menjumlahkan. Ya. Nah, 2 pegas ini bisa digabung menjadi satu. Kalau digabung menjadi satu, maka pegas gabungannya ini disebut dengan Ks ya. Di mana Ks itu adalah gabungan dari K1 dan K2. Itu kalau 2 pegas. Kalau 3, maka 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya. Konsep umum yang harus selalu diingat adalah konsep hukum Hooke, di mana F sama dengan K dikali delta X ya. Ini gunanya nanti untuk menghitung, misalnya ditanya pertambahan panjang total dari rangkaian pegas itu berapa, begitu ya. Rangkaian pegas paralel. Kalau seri tadi dipasangnya memanjang, kalau pegas paralel dipasangnya sejajar ya, sejajar bersusun begitu. K1, K2, K3, dan seterusnya. Konsepnya, pertambahan panjang atau delta X ya, pada tiap pegas sama besar. Nah, tadi kan saya bilang ketika pegas ini digantungi beban, maka tiap-tiap pegas itu akan bertambah panjang. Nah, pegas 1 bertambah panjang, pegas 2 bertambah panjang. Kalau konsep paralel, pertambahan panjang antara pegas 1 dan pegas 2 itu nilainya sama ya. Jadi delta X total sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Tetapi gaya yang bekerja pada tiap-tiap pegas ini berbeda. Kalau seri tadi gayanya sama, kalau paralel berbeda. Jadi F1 tidak sama dengan F2. Tetapi kalau F1 ditambahkan dengan F2 itu sama dengan gaya yang menariknya. Pegas paralel bisa digabungkan menjadi satu. Nanti disebut dengan konstanta gabungan paralel atau konstanta pengganti paralel, di mana rumusnya
Kalian langsung menjumlahkan saja nilai konstantanya tanpa harus memasukkan ke rumus pecahan seperti rangkaian pegas seri. Ya, tinggal dijumlahkan saja. Misal K1-nya 100 Newton per meter, K2-nya 200 Newton per meter. Pertanyaannya, berapa konstanta gabungan dari rangkaian pegas paralel tersebut? Maka langsung Kp sama dengan K1 tambah K2, 100 tambah 200, maka jawabannya adalah 300 Newton per meter. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Konsep yang selalu digunakan adalah sama seperti rangkaian seri, F sama dengan K dikali dengan delta X. Sekarang kita coba ke contoh soal. Perhatikan rangkaian pegas berikut. Ini rangkaiannya seri. Nah, di sini masanya 400 gram yang tergantung pada pegas. Harus dirubah ke kilogram dulu. Jadi 400 gram dirubah ke kilogram dibagi 1000 ya. Maka hasilnya adalah 0,4 kilogram. Digantungkan pada dua buah pegas yang dirangkai seri. K1 di situ 300 Newton per meter. Jadi di sini 300 Newton per meter. Sementara untuk K2-nya 600 Newton per meter. Pertanyaan pertama adalah menghitung konstanta gabungan pengganti pegasnya. Maka di sini Ks karena dia seri. Dan yang B adalah berapa pertambahan panjang total, berarti delta X. Nah, delta X nanti menggunakan rumus F sama dengan K dikali delta X. Kita coba hitung dulu yang A. Ya, tadi rumusnya untuk gabungan seri adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Maka ini sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per 600. Ini tidak bisa dijumlahkan kalau penyebutnya berbeda. Maka kita harus menyamakan dulu KPK-nya. 300 dan 600, KPK-nya adalah 600. 600 dibagi 300 hasilnya 2, 600 dibagi 600 hasilnya 1. Baru kita jumlahkan 3 per 600. Kalau sudah seperti ini tinggal dibalik, maka KS sama dengan 600 dibagi 3. Hasilnya adalah 200 Newton per meter. Nah, ini yang disebut dengan konstanta gabungan seri ya dari rangkaian pada soal begitu. Kita sudah dapat konstantanya, pertanyaannya adalah delta X, maka langsung gunakan rumus F sama dengan K delta X, sehingga delta X sama dengan F dibagi K. Nah, di pegas itu tidak diketahui gaya yang menariknya berapa, tetapi yang diketahui adalah massa beban yang tergantung pada pegas. Saya sudah mengajari sebelumnya, kalau yang diketahui massa, maka gaya tersebut adalah gaya berat. Maka rumusnya adalah M dikali gravitasi dibagi dengan K-nya. Kita masukkan massanya 0,4 kg, kemudian gravitasinya 10, dibagi konstantanya 200. Maka ini sama dengan 0,4 kali 10, hasilnya adalah 4, dibagi dengan 200. Ya, maka hasilnya 0,02 meter. Nah, kurang lebih seperti ini cara menyelesaikan permasalahan jika terkait dengan rangkaian pegas seri. Kita next ke contoh soal berikutnya. Sekarang paralel. Ya, ada dua pegas yang dirangkai paralel kemudian digantungi sebuah beban bermassa M. Di situ diketahui massanya 600 gram ya, berarti 600 gram. Ini kalau kita rubah ke kilo, hasilnya adalah 0,6 kilogram. Ya. K1-nya di situ 100, K2-nya 200. Oke. Pertanyaan yang A adalah berapa nilai konstanta gabungan pegasnya? Karena dia paralel, maka Kp. Kemudian yang kedua adalah pertambahan panjang pegasnya. Kita langsung jawab saja yang A. Karena dia paralel ya, ini digabung menjadi satu gabungan begini, maka ini Kp ya. Ini tadi ada beban yang tergantung. Sehingga Kp sama dengan K1 ditambah K2. K1-nya di situ 100, dilihat di soal, ditambah 200, maka hasilnya adalah 300 Newton per meter. Sudah dapat konstanta gabungannya? Kita langsung hitung yang B. Maka di sini
delta X sama dengan F dibagi K. Ya, K-nya K mana? K yang paralel. Ya. Sama dengan M dikali gravitasi dibagi K paralelnya. M-nya tadi 0,6 dikali dengan 10 dibagi 300 ya. Ini sama dengan 6 dibagi 300. 6 dibagi 3 itu 2, cuma di situ dalam ratusan ya. Maka hasilnya adalah 0,02 meter. Bagaimana? Bisa dipahami? Ini konsepnya sederhana ya, mudah. Saya yakin jika memperhatikan bagaimana cara menghitungnya, kemudian memahami konsepnya, saya yakin tidak akan ada kendala untuk materi rangkaian pegas. Kita next. Rangkaian pegas gabungan. Ya, untuk menjelaskan konsep rangkaian pegas gabungan, saya akan langsung masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian pegas berikut. Ada pegas 4 pegas dirangkai seperti gambar. Pertanyaannya adalah yang A, konstanta gabungan pegas. Ini K total ya, berapa? Kemudian pertambahan panjang pegas totalnya berapa? Kita lihat dulu massanya yang tergantung 300 gram. Tulis dulu 300 gram. Ini sama dengan 0,3 kg. Kemudian K1 100. Terus K2-nya 200. K3 300. K4 600. Pertanyaannya adalah yang A, konstanta gabungan. Kalian harus bisa menelaah gambar ini, yang mana yang seri, yang mana yang paralel. Nah, dilihat di gambar, yang di atas bersusun sejajar, maka yang di atas ini adalah paralel. Ya. Sehingga nanti kalau kalian menghitung yang atas dapat KP. Ya. Maka gambarnya akan berubah seperti ini. Yang di atas yang gabungan paralel, yang di bawah tetap K4. Ya, ini tergantung beban. Nah, kalau sudah seperti ini, maka KP dan K4-nya nanti hasil akhirnya adalah seri ya. Jadi kita hitung dulu KP-nya berapa. KP sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. K1-nya 100 tambah 200 tambah 300. Sama dengan 600 Newton per meter. Nah, sehingga kalau KP dan K4 ini digabung lagi menjadi satu, maka dia rangkaiannya seri ya. Sehingga K totalnya adalah 1 per K total sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K4 ya. 1/600 ditambah 1/300 sama dengan 600 penyebutnya 1 tambah 2 3 ya. 3/600. Kemudian kita balik, K totalnya ketemu 600 dibagi 3, hasilnya adalah 200 Newton per meter. Ini adalah konstanta gabungan dari rangkaian 4 pegas ini. Sudah dapat K total, maka kita bisa menghitung yang B ya. Jadi ini yang A tadi. Yang B, delta X sama dengan F dibagi K, K-nya K total. Maka ini sama dengan massa kali gravitasi dibagi K total sama dengan 0,3 kali 10 bagi 200 sama dengan 3 dibagi 200 sama dengan 0,015 meter. Nah, kurang lebih seperti ini cara untuk menghitung rangkaian pegas gabungan. Kita next. Oke, sekarang perhatikan gambar rangkaian pegas berikut. Ada 6 pegas yang dirangkai seperti gambar ya. Ini rangkaian gabungan juga. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Masih sama seperti contoh sebelumnya. Dilihat dulu yang mana yang kalian kerjakan. Kalau saya, lihat yang paralelnya dulu. K2, K3, K4 ini adalah paralel ya. Sehingga ini ketemu nanti K paralel 1.
K5 dan K6 juga paralel. Ini nanti ketemu K paralel 2. Ya. Sehingga gambar akhirnya akan berubah seperti ini. Yang di atas tetap K1, yang di tengah adalah paralel 1, yang di bawah adalah paralel 2. Paralel 1 berapa? Ini K1 berarti sama dengan K2 ditambah K3 ditambah K4. Kan begini. Kemudian KP2-nya sama dengan K5 ditambah K6. Kita masukkan angkanya. K1-nya 300. K2 nilainya 400, K3 juga 400, K4 juga 400. Ya, berarti ini sama dengan 400 tambah 400 tambah 400. Nilainya 1200 Newton per meter. K5 dengan K6 juga nilainya sama, 200 ya. Sama dengan 200 tambah 200. Hasilnya 400 Newton per meter. Nah, sekarang pertanyaannya konstanta gabungannya. K totalnya berapa? Nah, karena gambar akhirnya adalah seri, maka ini harus kita hitung dengan menggunakan rumus yang seri ya. Sehingga didapatlah K totalnya. Ya, maka ya 1 K total sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per KP1 tambah 1 per KP2 sama dengan 1 per 300 tambah 1 per 1200 tambah 1 per 400. Kita samakan penyebutnya, ini 1200. 1200 bagi 300 hasilnya 4. 1200 bagi 1200 hasilnya 1. 1200 bagi 400 hasilnya 3. Kita jumlahkan, ini 8 per 1200. Sehingga ketemulah hasilnya ya, K total sama dengan 1200 dibagi 8, ini sama dengan 150 Newton per meter. Inilah nilai konstanta gabungan atau konstanta pengganti dari 6 buah pegas yang dirangkai seperti gambar. Bagaimana? Bisa dipahami? Sekarang kita next. Nah, ada tugas, silahkan dikerjakan ya. Saya memberi tugas yang rangkaian gabungan. Untuk yang gambar pertama bisa dilihat K1, K2, K3 itu paralel, maka ketemu KP1. K4 dan K5 juga paralel, ketemu KP2. Nanti KP1 dan KP2 seri. Nah, itulah hasil dari konstanta gabungannya. Ya, tinggal menghitungnya menggunakan rumus yang seri. Kemudian gambar yang kedua, dilihat K1 dan K2 itu seri, dapat KS1. K3 dan K4 seri juga, dapat KS2. Kemudian KS1 dan KS2 paralel, dapat KP. Nah, baru kalian serikan dengan yang K5 ya. Nah, silahkan dihitung, dipahami baik-baik lagi penjelasan saya sebelumnya. Saya yakin kalian pasti bisa. Jika mengalami kendala, silahkan langsung bertanya dengan menjapri saya ya. Nanti akan saya jelaskan di mana kira-kira konsepnya yang kalian salah dalam menghitungnya. Kurang lebih pembelajaran kita hari ini seperti ini. Ini adalah subbab terakhir untuk materi elastisitas zat padat dan hukum Hooke. Artinya, pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada evaluasi atau ulangan untuk materi elastisitas zat padat dan hukum Hooke. Yang belum mengumpulkan tugas, yang tugasnya belum lengkap ya, silahkan dilengkapi jika ingin mengikuti ulangan elastisitas zat padat dan hukum Hooke. Oke, sekian saja. Saya akhiri. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.